Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Srianto, mahasiswa Magister Manajemen. Kemudian pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pembimbing saya, yaitu Prof. Agung Darmawan Buhadi, MMPSC, kemudian Dr. Eti Gurendrawati, MSc AK, yang telah memberikan kesempatan untuk bisa mengajukan seminar proposal tesis saya gitu. Eh, Tesis saya sendiri mengambil judul yaitu pengaruh ESG disclosure terhadap kinerja perusahaan dengan CEO tenor sebagai variabel moderasi. Outline untuk penelitian saya atau seminar proposal kali ini yaitu pertama latar belakang, kemudian research gap, kemudian landasan teori, kerangka penelitian dan hipotesis, kemudian metode penelitian, dan yang terakhir kontribusi penelitiannya. Latar belakang penelitian saya sendiri yaitu didasarkan pada ESG atau faktor lingkungan sosial dan tata kelola perusahaan yang memiliki peran yang semakin penting di mata para pemangku atau investor global. Khususnya terkait keakuratan dan pengungkapan dengan praktik bisnis keberlanjutan. Pentingnya faktor ESG dalam bisnis menjadi semakin intensif setelah disetujuinya Paris Agreement tahun 2015, di mana sederet negara maju dan berkembang, yaitu berjanji atau berikrar untuk mencapai target nol emisi karbon pada tahun 2050. Selain itu, dari sisi akademik, juga publikasi terkait ESG semakin mengalami pertumbuhan secara eksponensial, yaitu sejak tahun 2017. Yang ini menandakan bahwa topik ESG itu semakin menjadi topik yang hangat. Kemudian, dari data Bursa Efek Indonesia sendiri juga, sebanyak 873 perusahaan atau 97% dari perusahaan yang tercatat telah menyampaikan laporan keberlanjutan sebagai kewajiban mereka terhadap ketentuan POJK nomor 51 tahun 2017, di mana laporan tersebut adalah bukti tanggung jawab dan kepatuhan terhadap prinsip pengungkapan aktivitas perusahaan secara menyeluruh baik dari segi aspek keuangan maupun non keuangan. Jika melihat ke data sebelah kiri, perkembangan aset under management ESG di Indonesia juga mengalami pengembangan yang signifikan dari tahun 2014 ke tahun 2024. Di tahun 2014 sendiri, nilai aset under management ESG itu baru senilai 38 miliar, kemudian menjadi 8,21 triliun pada tahun 2024. Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat topik ESG, sebenarnya juga sudah cukup banyak. Sebagai contoh di sini VD et al. Yang pertama penelitian tahun 2015, ESG berpengaruh positif terhadap financial performance. Kemudian juga penelitian dari Fatemi tahun 2018, ESG disclosure memoderasi firm value. Kemudian juga penelitian dari Velte tahun 2017, ESG positif terhadap return on asset namun tidak signifikan terhadap Tobin Skew. Kemudian juga penelitian dari Bualai tahun 2019, ESG berpengaruh terhadap market performance. Namun demikian, tidak seluruh penelitian-penelitian yang dilakukan itu memiliki hasil yang sama dengan penelitian-penelitian yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Beberapa penelitian itu kontradiktif. Ya. Pertama, misalnya penelitian dari Fahad dan Busru tahun 2021, di mana ESG berpengaruh negatif terhadap kinerja. Begitu juga penelitian dilakukan oleh Nazir et al. Dan Yip and Yu tahun 2023 yang menyimpulkan bahwa ESG seringkali menjadi beban administratif yang berat, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi standar pelaporan ESG yang ketat. Kemudian juga penelitian dari Firmansyah dan kawan-kawan tahun 2023 yang menyimpulkan bahwa penerapan ESG merupakan investasi besar dan teknologi, pelatihan, dan sistem pelaporan yang dapat mengurangi margin keuntungan dalam jangka pendek. Dari hasil-hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian tersebut masih menunjukkan inkonsistensi, sehingga di sini masih bisa dilakukan masih ada research gap
dalam penelitian mengenai topik ESG. Eh, apa namanya? Hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian ini juga menyebabkan bahwa isu ESG itu adalah topik-topik yang masih bisa didalami lebih jauh. Hal ini mungkin saja dikarenakan efek moderasi yang hilang dari variabel-variabel yang diteliti. Dengan variabel moderasi, maka dapat memperjelas hubungan antara dua variabel utama menjadi lebih kuat, lebih lemah, atau bahkan berubah arah. Selain itu, efek moderasi juga diharapkan dapat memperdalam pemahaman yang lebih tentang dinamika hubungan antar variabel dan faktor-faktor yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba, saya sendiri mencoba untuk memasukkan CO tenor sebagai variabel moderasi yang diduga untuk memperkuat hubungan. CO tenor sendiri adalah masa jabatan atau periode suatu CEO menjabat gitu. Semakin panjang CEO tersebut, maka semakin panjang juga jabatan CEO tersebut, maka semakin panjang juga eh, dia dapat mempengaruhi berbagai aspek kinerja dan strategi perusahaan. Apabila CEO tersebut aware atau paham mengenai isu-isu tentang ESG, maka kemungkinan besar seorang CEO tersebut akan lebih concern pada hubungan ESG tersebut dengan kaitannya dengan kinerja perusahaan gitu, dengan panjangnya jangka waktu jabatannya. Tapi juga dengan panjangnya jangka waktu jabatannya, maka dia memiliki fleksibilitas dan waktu yang lebih untuk menetapkan kebijakan, menetapkan strategi-strategi dan melaksanakannya sebagai upaya untuk mendorong penerapan ESG. Namun juga apa namanya eh, apa namanya jangka waktu yang panjang tersebut juga akan menimbulkan risiko. Misalnya beliau terlalu nyaman dengan status quo atau resistensi terhadap perubahan dan inovasi yang dilakukan gitu. Begitu juga dengan hal sebaliknya, apabila waktu menjabatnya terlalu singkat atau terlalu pendek, maka kemungkinan CEO tersebut untuk bisa merubah kebijakan atau menerapkan kebijakannya juga akan semakin kecil. Berdasarkan hal tersebutlah, maka saya sebagai penulis tertarik untuk mengangkat SEO tenor sebagai variabel moderasi yang diduga untuk memperkuat hubungan antara ESG disclosure dengan firm's performance. Dalam hal ini diukur dengan menggunakan Tobin Skew. Nah, rumusan masalah yang pertama adalah apakah pengungkapan ESG perusahaan berpengaruh terhadap firm value, kemudian apakah SEO tenor berpengaruh terhadap firm value atau dalam sini kinerja perusahaan. Terus ketiga, bagaimana dampak moderasi SEO tenor terhadap pengaruh ESG disclosure terhadap firm value. Nah, dari perumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitiannya adalah menguji pengaruh ESG disclosure terhadap firm value, kemudian menguji pengaruh CEO terhadap firm value dan menguji dampak moderasi CEO terhadap pengaruh ESG disclosure terhadap firm value. Nah, dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yaitu berupa bukti empiris apakah ESG terhadap firm value Indonesia. Kemudian menjelaskan peran CEO tenur dalam implementasi ESG juga menjadi referensi bagi investor dan manajemen. Nah, landasan teori yang mendasari penelitian ini yang pertama adalah signaling theory. Signaling theory atau biasa disebut dengan teori sinyal pertama kali diungkapkan oleh Spence tahun 1973. Signaling theory adalah suatu konsep di mana eh, ekonomi yang menjelaskan bahwa pihak yang memiliki informasi lebih baik akan memberikan sinyal kepada pihak yang kurang memiliki informasi atau dalam hal ini mengurangi asimetri informasi. Dengan memberikan sinyal yang jelas dan kredibel, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi ketidakpastian, dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan di pasar. Kemudian, teori yang kedua adalah teori upper echelons, yaitu dikembangkan oleh Donald Hendrick dan Phil Mason tahun 84, dan fokus pada pengaruh karakteristik dari eksekutif puncak terhadap strategi dan kinerja organisasi. Teori ini berpendapat bahwa keputusan strategis dan kinerja perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tapi juga
oleh karakteristik psikologis dan demografi para pemimpinan puncak, seperti usia, pendidikan, pengalaman, masa jabatan, serta nilai-nilai dan keyakinan pribadi mereka. Eksekutif yang memiliki kesadaran lingkungan atau pengalaman akan isu sosial dan tata kelola cenderung mendorong inisiatif ESG dan membuat kebijakan yang lebih bertanggung jawab secara sosial dalam konteks ini. Nah, kemudian variabel penelitian yang akan dipilih digunakan adalah variabel independennya adalah ESG disclosure. ESG disclosure ini menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. ESG ini mencakup tiga aspek, apa namanya, environment, social, dan governance. Dan dalam hal ini, skor yang dihitung adalah skor berdasarkan indeks yang dikeluarkan oleh Bloomberg. Kemudian variabel dependennya yaitu adalah firm value, kinerja perusahaan yang diproksikan dengan firm value. Kenapa firm value? Karena firm value itu membandingkan nilai aset pasar dengan nilai aset fisiknya gitu. Nah, pengukurannya menggunakan Tobin Skew dengan rumus market value equity plus total liability sebagai total aset. Kemudian variabel moderasi yang diajukan adalah seperti saya ungkapkan tadi adalah CEO tenure, yang dimana tadi adalah masa jabatan panjang pendeknya jabatan suatu CEO akan mempengaruhi kebijakan dan kinerja dari suatu perusahaan terhadap ESG itu sendiri gitu. Kemudian variabel kontrol yang digunakan untuk mengontrol atau meminimalisir efeknya terhadap hasil penelitian adalah leverage, size, pergantian CEO, dan COVID-19. Di mana leverage ini saya akan menggunakan total debt per total asset, kemudian ukuran perusahaan itu adalah in total asset atau kemudian pergantian CEO menggunakan variabel dummy. Apabila ada pergantian CEO dalam masa penelitian di tahun yang diteliti, maka akan bernilai 1, apabila tidak maka 0. Kemudian pandemi COVID juga sama, akan menggunakan variabel dummy, di mana jika 1 pada tahun pandemi dan 0 jika tidak pada tahun pandemi. Kemudian dari informasi yang telah saya utarakan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hipotesa penelitian pertama adalah ESG performance itu berpengaruh positif terhadap firm value. Kemudian hipotesa yang kedua adalah CEO tenure memoderasi pengaruh ESG terhadap firm value. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian digunakan di sini adalah populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2024. Kenapa tahun 2017 sampai 2024? Karena 2017 itu adalah sebagai tonggak awal di mana perusahaan-perusahaan mulai aware mengenai ESG. Sedangkan kenapa tahun 2024? Karena data yang mungkin lengkap terakhir mengenai perusahaan yang di assess menggunakan Bloomberg, metode dari Bloomberg ada tahun 2024. Karena mulai tahun 2024-2025 itu cenderung setiap perusahaan rating akan merubah cara merating mereka gitu. Karena di situ sudah ada pergeseran paradigma yang tadinya hanya mementingkan dari apa namanya, pendekatan inside out menjadi inside out dan outside in, yaitu di mana tidak hanya mementingkan impact materiality namun juga financial materiality gitu. Kemudian sampelnya adalah perusahaan yang terdaftar di BI tadi untuk kurun waktu tersebut yang memiliki skor ESG dari Bloomberg. Kemudian teknik analisis dasarnya adalah yang pertama analisis statistik deduktif, yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan merangkum data untuk memberikan informasi yang berguna supaya lebih mudah dipahami, yaitu menggunakan mean, median, dan nilai maksimum dan minimum kisar standar deviasi. Kemudian saya menggunakan analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel merupakan analisis terhadap data unit yang berulang selama periode tertentu. Penggunaan reaksi data panel memiliki beberapa keunggulan terlain mampu mengakomodasi heterogenitas individu, meningkatkan jumlah observasi, mengurangi masalah multikolinealitas, serta menghasilkan estimasi yang lebih efisien dibandingkan regresi cross-section maupun time series secara terpisah. Uh, Penelitian ini akan menggunakan balance data panel di mana setiap unit yang dilakukan observasi memiliki jumlah
pengamatan yang sama. Jadi model regresi yang diuji dalam penelitian ini juga dapat dirumuskan menggunakan rumus data panel, yaitu from fit alpha kali beta ISGit min satu, kemudian beta leafit, beta size, beta Citroen, beta Quavit, dan 8 untuk model pertama, yang kemudian juga from fit alpha beta ISGit min satu, beta seten, kemudian beta 3 SGIT dikali CEOT nur, kemudian leverage, size, CO turnover, COVID untuk model yang kedua. Kemudian hasil kemudian akan eh, diestimasi dulu data panelnya dengan menggunakan uji Chow, uji Houseman, dan Langgage multiplier. Sebagai kita ketahui, ada tiga pendekatan model data panel, yaitu common effect model, pool list atau pool least square, kemudian fixed effect model, dan random effect model. Common effect model CEM sendiri adalah menganalisis seluruh data panel sebagai satu kesatuan tanpa membedakan karakteristik antar waktu, time series, maupun antar individu cross section. Kemudian, kalau fixed effect model mengasumsikan bahwa setiap entitas atau unit memiliki nilai intercept yang unik, tapi intercept tersebut tidak berubah sepanjang waktu. Kemudian, kalau random effect model mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu tercermin dalam variasi nilai intercept yang bersifat acak dan tidak tetap. Namun, intercept tersebut tetap konstan sepanjang waktu. Nah, uji Chow di sini untuk menentukan model terbaik antara SEM, Common Effect Model, dan Fixed Effect Model. Nah, jika probabilitas hasil uji menunjukkan bahwa nilai probabilitas di bawah dari kurang dari tingkat signifikansi atau menolak H0, maka fixed effect model yang dipilih. Tapi jika kebalikannya, maka common effect model yang dipilih. Kemudian juga uji Hausman sama, ini menentukan antara fixed effect model dan random effect model. Nah, sama korelasi kesalahan pengganggu error term dengan variabel independen. Hipotesisnya sama, jika nilai p-value lebih rendah daripada tingkat signifikansi, maka random effect model lah yang dipilih. Namun jika kebalikannya, maka fixed effect model lah yang dipilih. Sekarang uji terakhir, uji Langrage adalah pengujian Brown-Pagan-Langrage apabila terapkan antara model common effect model dan random effect model. Jadi jika uji yang pertama, uji Chow, menghasilkan hasilnya adalah common effect model yang dipilih, maka harus dilakukan uji Langrage. Di sini untuk memilih apakah common effect model yang lebih sesuai maupun random effect model yang lebih tepat dengan melihat hasil distribusi chi-square. Jika chi-square-nya lebih besar dari nilai kritis, maka yang dipilih adalah random effect model. Berlaku juga sebaliknya. Kemudian juga akan dilakukan pengujian asumsi klasik dengan uji heterokedastisitas dan multikolinearitas serta autokorelasi. Kemudian juga akan dilakukan uji hipotesis dengan uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Uji F sendiri menurut Sugiono adalah pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen, dalam hal ini adalah ESG disclosure, berpengaruh secara signifikan terhadap firm value atau kinerja perusahaan, variable dependent. Nah, dapat dikatakan berpengaruh jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dibanding nilai emergent error atau 0,05. Dalam hal ini penelitian kami menggunakan alfanya 5%. Kemudian uji T juga untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabelnya secara individual untuk setiap variabel. Dalam melakukan uji T ini, tingkat signifikan yang umum digunakan adalah sama 5%. Nah, jika nilai signifikansi T melebihi nilai tingkat signifikansi yang ditentukan, maka hipotesис maka ditolak. Kemudian koefisien determinasi terakhir yaitu bahwa menunjukkan seberapa besar persentase model regresi mampu menjelaskan variabel dependent. Umumnya hasil pengujian koefisien determinasi 0 sampai 1. Semakin dekat dengan angka 1, maka model regresi memiliki kemampuan lebih besar dalam menjelaskan variasi dari variabel dependent. Mungkin sekian dari saya untuk seminar proposal hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.